Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk perkuliahan hari ini kita akan belajar tentang hardness, yaitu kekerasan. Untuk itu kita akan coba untuk lagi belajar tentang hardness ataupun kekerasan. Izin share dulu nih untuk materinya. Saya besarkan dulu. Oke. Baik, eh, pada hari ini kita akan baca tentang kekerasan, gitu ya. Apa sih kekerasan itu? Kita akan lihat. Kekerasan adalah suatu metode pengukuran tentang ketahanan suatu material terhadap deformasi plastis lokal di mana nilai kekerasan tersebut dihitung hanya pada tempat yang dilakukan pengujian tersebut, sedangkan pada tempat lain bisa jadi kekerasan suatu material berbeda dengan tempat yang lain. Ini yang akan kita pelajari. Nah, untuk itu ada beberapa eh, metode kekerasan atau hard test. Yang pertama yaitu metode hardness Brinell, ada metode kekerasan Vickers, metode kekerasan Rockwell Super Vessel, kekerasan knob, kekerasan shear spheroscope, ada kekerasan sonudur, ada kekerasan moh, ada kekerasan par. Nah, dari kesembilan metode kekerasan yang kita ketahui, ini yang wajib kita ketahui hanya sedikit yaitu tiga, gitu ya, di program studi teknik mesin ataupun di perguruan tinggi yang lainnya. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu metode pengujian hardness binary, lalu metode pengujian kekerasan Vickers maupun metode pengujian kekerasan dengan sistem Rockwell. Nah, hanya tiga ini yang perlu kita ketahui dan sering kita lakukan suatu pengujian di baik di universitas kita maupun di tempat-tempat yang lain, gitu ya. Cuma hanya aja yang membedakan yaitu cara metode dan cara kerjanya yang berbeda, gitu. Baik, kita akan mengenalkan tentang yang pertama yaitu metode pengujian hardness Brinell, di mana pengujian Brinell ini merupakan jenis hardness tes dengan cara menusuk atau menekan spesimen atau suatu material dengan menggunakan identer yang berbentuk bola baja yang sudah dikeraskan. Nah, di mana kekerasan Brinell ini memiliki tingkat kekerasan hingga 450 BHN. BHN itu Brinell hardness ya, Brinell hardness kekerasan Brinell. Lalu standarnya dilakukan dengan menggunakan diameter bola baja itu sekitar 10 mili untuk logam kerasnya dengan beban maksimal 30 kg, untuk logam pertengahan atau setengah tidak begitu keras dengan berat beban 1.500 kg, dan untuk material lunaknya dengan beban 500 kg. Nah, untuk kekerasan Brinell ini kita akan mengetahui atau menghitung, gitu ya, menghitung jenis kekerasannya, gitu. Apa dengan satuan BAN, HBW atau HBS, ini sistem apa, tingkat kerasnya dengan tingkat bola baja BHN. Lalu yang HBW ini kalau tidak salah dari tungsten, gitu ya. Maka kita akan mengetahui rumusnya untuk kekerasan Brinell yaitu 2F dibagi dengan PD besar dikalikan dengan D besar dikurangi akar pangkat D besar kuadrat dikurangi D kuadrat, di mana F ini merupakan gaya tekan, lalu D-nya ini diameter identer, dan D kecil adalah diameter identasinya. Nah, satuan dan waktu yang digunakan untuk HBF yang tadi, HBF itu adalah Brinell dengan identer karbida tungsten, gitu ya. Jika identer yang digunakan bola baja, maka
kekerasannya dinyatakan dengan HBS, tapi yang secara umum kita gunakan atau kita pahami itu adalah dinyatakan dengan satuan BHN secara umum. Waktu yang digunakan pada saat pembebanan, pada saat pengukuran kekerasan yaitu 10 sampai 15 detik. Itu sudah terlalu lama. Biasanya kalau prakteknya kita cukup hanya 3 sampai 5 detik saja sudah cukup. Sehingga nanti kita akan mengetahui nilai kekerasan yang terjadi pada suatu material yang kita ukur. Nah, untuk kekerasan Brinell itu hampir sama dengan jadi satuannya ini adalah BHN, maka di mana gaya P-nya itu adalah gaya tekan, lalu diameternya identor, dibesarnya diameter identor bola baja, lalu yang dikecilnya adalah diameter hasil identasi. Cara penulisannya pun juga cukup singkat gitu ya. Penulisannya kekerasan contohnya 320 HBS atau BAN dikurangi 2,5 per 187,5 per 20. Penulisan ini mempunyai arti di mana 320 ini merupakan suatu nilai kekerasan, HBS atau BAN adalah metode pengujiannya, 2,5 ini adalah diameter identornya, 187,5 merupakan gaya penekanannya, dan 20 adalah waktu pembebanan. Cukup panjang 20 detik. Ini waktu pembebanannya. Nah, di samping itu juga namanya uji kekerasan Brinell ataupun yang lainnya mempunyai plus dan minusnya. Yang pertama, keterbatasan dari uji Brinell itu merupakan mengukur suatu material yang sangat keras, di mana identor bola dapat mengalami deformasi yang berlebihan. Lalu batas yang kedua yaitu mengukur kekerasan spesimen tipis. Identasi dapat lebih besar daripada tebal spesimen, di mana mengukur material yang dikeraskan permukaannya, identasi dapat menusuk lebih dalam daripada tebal permukaan yang dikeraskan, sehingga pengukuran menjadi tidak valid. Kenapa kok tidak valid? Yang bisa mengakibatkan pengukuran pada bagian dalam yang agak lunak. Nah, ini untuk uji Brinell. Nah, metode kekerasan berikutnya adalah metode kekerasan tentang Vickers, di mana prinsip kerja dari pengujian Vickers ini hampir sama dengan uji Brinell, hanya saja ada perbedaan, di mana kalau Brinell memakai bola baja, sedangkan untuk Vickers ini memakai identer dari intan yang berbentuk piramid beralas bujur sangkar dan sudut puncak dari intan. Nah, sudut puncaknya ini kalau bisa saya di sini ya, sudut puncaknya ini, sudutnya intannya ini membentuk sudut 136 derajat. Gitu. Pengukurannya diagonal, segi 4 lebih akurat gitu ya, dibandingkan pengukuran pada lingkaran. Pembebanan yang digunakan untuk uji Vickers ini antara 1 sampai 120 kg. Nah, untuk pengujian Vickers ini rumus yang digunakan itu hampir sama dengan bola apa bola baja gitu ya, hanya ada sedikit perbedaan yaitu di mana HV atau biasanya disebut HVN hardness Vickers 2P sama dengan 2P sin sudut alfa dibagi 2 per diameter kuadrat atau sama dengan 1,8544 P per D kecil kuadrat, di mana HV ini adalah satuan dari metode kekerasan Vickers, P-nya adalah beban, lalu alfanya adalah sudut dua sisi yang berhadapan pada identor, yaitu ini 136 derajat. Lalu D kecil adalah diagonal identasi rata-rata dengan satuan milimeter. Ini ilustrasinya kalau pengujian Vickers ya.
itu meja Vickersnya. Nah, ini berlandaskan segi 4 bujur gitu, segi 4 bujur sangkarnya. Nah, hampir sama dengan pengujian kekerasan Brinell, tentu ada juga contoh penulisan dari suatu penulisan pada pengujian Vickers gitu ya, di mana 440 HV 30, artinya nilai kekerasannya 440 dengan pembebanan 20 dengan durasi pembebanan 10 sampai 15 detik menggunakan metode Vickers. Gitu. Ada 440 HV 30 per 20, artinya nilai kekerasannya 440 dengan beban 30 kg dan durasi pembebanan sekitar 20 detik. Hampir sama dengan satuannya yaitu HV, yaitu Vickers, menunjukkan contoh Vickers. Tentu saja yang perlu kita perhatikan pada metode pengujian Vickers ini adalah syarat permukaan spesimen harus rata, sehingga dapat ditumbuh dengan baik dan permukaannya horizontal. Identor yang digunakan adalah piramida intan gitu ya, yang beralaskan bujur sangkar tadi, beralaskan bujur sangkar yang memiliki sudut puncak antara dua sisi apa intannya itu sebesar 136 derajat. Sehingga pada dasarnya semua beban yang digunakan, kecuali untuk plat yang tipis, harus digunakan beban yang agak ringan. Jangan sampai pada plat yang tipis dikasihkan beban yang cukup berat, akhirnya tingkat kekerasannya, kedalaman dari pengujiannya terlalu dalam. Itu pun juga nggak valid data yang akan kita gunakan. Nah, pengujian kekerasannya tetap sama, dilakukan dengan menekan identer pada suatu permukaan material ataupun spesimen dengan waktu 10 sampai 15 detik. Ini juga waktu yang cukup lama sehingga nanti pada aplikasi di lapangan untuk pengukuran pembebanan, waktu bebannya cukup hanya 3 sampai 5 detik, itu pun sudah mewakili. Kalau terlalu lama nanti kedalamannya itu mengenai bagian yang lunak sehingga data yang kita gunakan pun juga tidak akan valid. Baik, untuk itu ada metode kekerasan Rockwell, di mana kekerasan Rockwell tidak melakukan pengukuran tapak tekan secara manual, gitu ya. Untuk kekerasan Rockwell ini berbeda dengan apa? Dengan metode Brenner ataupun Vickers, sehingga pada saat pengukuran oleh mesin dan langsung menunjukkan nilai kekerasannya dari bahan yang kita uji. Tidak harus menghitung ulang atau menghitung yang lain seperti kekerasan Brenner maupun Vickers. Sehingga pada kekerasan Rockwell kita lakukan pengujian secara langsung, hasilnya pun akan kita ketahui. Nilai yang dapat kita lihat untuk pada dialek indikatornya juga akan bisa kita baca. Identer yang digunakan adalah bola baca, tapi yang cukup kecil bola bacanya, nggak terlalu besar, gitu ya. Hanya diperkeras, hanya apa? Diperkerasan berukuran 1/16 in atau 1/8 in, serta bersudut 120 derajat. Ujungnya bulat yang diberi nama Brill, gitu ya. Beban minor yang diterapkan sebesar 10 kilogram. Nah, ini cukup cukup membedakan dari apa? Dari kekerasan Vickers maupun Brenner. Tapi untuk standar kekerasan Rockwell ini ada beberapa yang harus kita pahami gitu ya. Untuk standar DIN 50103 ini ada bermacam-macam gitu ya. Ada ABC, ABC, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, sama V. Nah, ini pun juga tingkat kekerasnya akan berbeda-beda gitu. Kalau skalanya simbolnya B, maka bebannya antara 100. Kalau C pakai diamond, ini pakai bola baja dengan beban 100. Maka kalau C pakai intan dengan pembebanan 150. Nah, ini penggunaannya baik itu koper alum,
paduan apa ya, tembaga ataupun yang lainnya, ini sesuai dengan beban dan material yang kita gunakan apa saja. Nah, untuk Rockwell skala A ini digunakan untuk logam yang sangat keras. Gitu. Ya, skala A untuk logam yang sangat keras. Untuk Rockwell skala B digunakan untuk menguji material dengan kekerasan pertengahan, itu di mana skala B memiliki nilai 0 sampai 100, sedangkan skala C digunakan untuk menguji material dengan kekerasan yang cukup tinggi, yaitu di atas 100. Gitu. Mungkin ada ini, ada apa? eh, baja, baja hard cast iron ini, lalu ada molybdenum iron, titanium, gitu. Ini bermacam-macam material sehingga nanti pembebanannya karena materialnya cukup keras maka identer yang simbol yang kita gunakan pun juga akan lebih keras dari skala yang kita butuhkan, skala yang kita butuhkan. Sehingga ini sangat sangat mempengaruhi dari spesimen yang kita gunakan, lalu pembebanan yang kita gunakan juga akan sangat mempengaruhi. Nah, dari sekian metode kekerasan, baik itu Brinell, ya, Vickers, dan Rockwell, yang sering digunakan untuk melakukan suatu penelitian atau pengambilan data dari kakak-kakak kelas, yaitu adalah kekerasan Rockwell. Karena apa? Karena ini sangat mudah. Kekerasan Rockwell ini sekali kita gunakan langsung, maka nilai pengukuran yang kita dapatkan pun juga akan langsung kita baca. Sehingga kekerasan Rockwell ini yang sering digunakan untuk itu. Untuk apa? Untuk pengambilan data. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya, pengantar dari saya. Selebihnya kita akan turun di lab untuk melakukan suatu pengujian tentang kekerasan Rockwell. Karena kekerasan Vickers dan Brinell kita masih belum punya alatnya, tapi yang ada hanya kekerasan untuk Rockwell. Baik, itu aja pengantar dari saya. Kita akan selebihnya kita akan bermain-main di lab untuk melakukan pengujian kekerasan pada suatu material. Mungkin itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.